Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, NIM 211111059. Nah, di sini saya akan membuat video berkenaan dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah Kaidah Tafsir Statistika, dosen pengampu Ibu Ari. Video kali ini saya akan membahas kegunaan dan fungsi penerapan kaidah tafsir dalam penafsiran. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan 4 ayat pada Quran Surat Al-Baqarah. Nah, untuk ayat yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 ini saya mengambil penafsiran dari Bapak Quraisy Shihab, yaitu yang buku atau kitab Tafsir Al-Misbah. Nah, tafsir dari Quraisy Shihab dari ayat ini adalah pada ayat ini ada pertanyaan dan juga jawaban. Pertanyaan pertama adalah menyangkut nafkah. Nah, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Nah, lalu ayat ini menjawab tentang pertanyaan mereka, dan juga pertanyaan kedua tentang kepada siapakah hendaknya nafkah ini diberikan. Nah, kemudian di sini harta ditunjuk dengan kata khair atau yang berarti baik, yang memberi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaknya sesuatu yang baik serta digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Nah, pertanyaan kedua, untuk siapakah harta yang dinafkahkan ini diberikan untuk kepada siapa? Nah, dalam penafsiran Quraisy Shihab ini beliau menjawab pertanyaan kedua, untuk siapakah sebaiknya harta ini diberikan? Jawabannya yaitu yang pertama, kepada ibu bapak, yang karena merekalah sebab wujud anak atau sebab wujud anak serta bapak ibu yang memiliki banyak jasa. Jadi yang pertama yang harus dikasih nafkah adalah bapak dan ibu. Nah, kemudian selanjutnya kepada kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, dan anak-anak yatim, yakni anak yang belum dewasa sedangkan ayah mereka telah wafat. Dan demikian juga untuk orang-orang yang miskin yang membutuhkan bantuan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan tetapi kekurangan bekal. Nah, itu dia jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 pada penafsiran Quraisy Shihab. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 ini dan juga penafsirannya, kaidah yang ada pada Quran Surat 215 ini adalah kaidah soal jawab, yaitu sudah jelas tadi saya jelaskan tentang terdapat pertanyaan tentang menyangkut nafkah dan siapakah yang harus diberi nafkah, dan pada ayat ini juga ada jawaban dari soal yang pertama, yaitu jawaban atas siapa yang diberi nafkah, dan juga harus menafkahkan harta dengan sesuatu harta yang baik. Apa urgensi dari kaidah tafsir soal jawab ini? Yaitu menurut saya urgensi dari
kaidah soal tanya jawab ini adalah kaidah soal jawab ini membantu para penafsir untuk mengungkap isi dari teks Al-Quran yang berbentuk dialog atau ada suatu pertanyaan dan juga jawaban, dan mengetahui apa saja pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran yang disampaikan secara dialog atau tanya jawab. Ayat kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya dari para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka atau menunggu 3 kali quru. Penafsiran ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu saya mengambil dari Quraisy Shihab. Beliau menafsirkan yaitu wanita-wanita yang dijatuhi talak diharuskan menunggu, tidak bersegera untuk menikah lagi selama 3 kali haid, agar diketahui bahwa rahimnya itu betul-betul kosong dari janin. Nah, dan kesempatan untuk rujuk tetap terbuka. Mereka tidak boleh menyembunyikan isi rahim mereka yang berupa janin atau darah haid. Itulah sifat wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Nah, suami-suami mereka berhak untuk kembali menikahi mereka selama masa menunggu. Nah, ketika menggunakan hak tersebut, para suami hendaknya bertujuan untuk mengadakan perbaikan, bukan pula sebaliknya yang menimbulkan kemudharatan. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 ini, kaidah yang ada pada ayat ini adalah kaidah mujmal, yaitu kaidah yang membutuhkan penjelasan tertentu untuk memahami suatu istilah yang disebutkan, yaitu pada ayat ini istilah quru. Ini belum, jika tidak dijelaskan apa maknanya, kita tidak mengetahui apa artinya quru itu seperti apa, dan urgensinya atau pentingnya dalam memahami kaidah ini adalah agar kita bisa memahami apa arti dari suatu istilah tersebut. Misalkan dari kata quru, kita bisa memahami apa itu arti quru dengan sebaik-baiknya, dan agar bisa diamalkan dengan baik dan benar, supaya sesuatu hal tersebut terlihat jelas dan benar. Dan pada penafsiran Quraisy Shihab ini sudah jelas bahwa arti quru adalah 3 kali haid, yaitu quru artinya berarti haid. Selanjutnya yang terakhir adalah saya akan menjelaskan kaidah al-wujuh wa nadhair, yaitu al-wujuh artinya kata yang memiliki kesamaan lafadz namun lafadznya itu berbeda-beda. Kemudian yang an-nadhair adalah kata yang lafadznya berbeda namun maknanya sama. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh yaitu an-nadhair pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian penafsirannya saya mengambil dari Quraisy Shihab, yaitu
beliau menafsirkan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 ini yaitu, terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah sholat dengan rukuk yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang menerimanya. Sholatlah berjamaah dengan orang-orang muslim agar kalian mendapatkan pahala sholat dan pahala jamaah. Kemudian kaidah an-nadhair yang kedua yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 239 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah atau sholatlah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian saya mengambil tafsir dari Quraisy Shihab pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 239 ini. Dia menafsirkan bahwa bila datang waktu sholat dan kalian sedang dalam keadaan takut atau dalam bahaya, maka janganlah kalian tinggalkan sholat itu, tetapi lakukanlah semampu kalian dengan cara sambil berjalan atau berkendaraan. Dan jika rasa takut itu sudah hilang, maka sholatlah sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan mengingat Allah dan mensyukuri tuntunan dan rasa aman yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Nah, dapat disimpulkan bahwa kaidah an-nadhair ini yaitu makna sholat dalam lafadznya memiliki lafadz yang berbeda-beda, yaitu yang pertama tadi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, makna sholat ini dikatakan dengan warka'u. Dan yang kedua, makna sholat ini dikatakan dengan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 239, ayat tersebut memaknai kata sholat dengan kata adzikr. Jadi disimpulkan bahwa kaidah an-nadhair ini dalam makna sholat memiliki dua lafadz, yaitu adzikr dan warka'u. Nah, apa aja urgensi dari wuju an-nadhair ini, yaitu diantaranya wuju an-nadhair ini merupakan suatu perangkat atau sesuatu cara untuk suatu kaidah untuk mentadaburi Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Nah, yang kedua yaitu wuju an-nadhair ini penting dipelajari karena wuju an-nadhair ini menjelaskan makna yang tepat pada lafadz-lafadz yang memiliki keragaman dan memiliki banyak lafadz, dan yaitu menjelaskan makna yang sesuai dengan konteks ayat. Terus selanjutnya yaitu wuju an-nadhair ini mengungkapkan salah satu sisi kemujizatan Al-Quran, di mana satu kata bisa memiliki 20 makna atau satu makna bisa memiliki banyak lafadz.